Stadion Brawijaya Kota Kediri, Stadion Liga 1, lolos verifikasi, tetapi kenyataannya suram. Beginilah kondisi terkini dari Stadion Brawijaya, home base dari Persik Kediri, berkapasitas 10 hingga belasan ribu saja. Stadion yang lapangannya langganan banjir, genangan, becek-becekan hingga kubangan. Gak cuma itu, stadion ini juga langganan mati lampu. Seperti mati lampu ya sayang. Itulah gambaran dari segelintir permasalahan dari Stadion Brawijaya ini. Sebenarnya nggak cuma itu teman-teman. Jika kita lihat looknya, stadion ini sungguh terlihat sangat kumuh. Terlihat dari tribunnya yang sudah mulai bercak-bercak, papan skornya pun masih jadul. Bahkan sekelas tribun utamanya sangat-sangat amat menyedihkan. Mari kita kelilingi stadion ini, stadion yang sangat amat tidak layak dipandang mata. Coba kalian nilai sendiri apakah klub sekelas Persik Kediri pantas bermain di stadion seperti ini? Anehnya, stadion ini selalu dinyatakan layak untuk dipergunakan pada pertandingan BRI Liga 1. Padahal kenyataannya Stadion Brawijaya terlihat sangat amat tidak memadai dan tidak layak. Bayangkan saja sudah beberapa pertandingan tergenang oleh air hujan, ditambah lagi mati lampu. Namun ada angin segar melihat kondisi stadion yang sangat mengkhawatirkan. Wali Kota Kediri langsung menyidak ke stadion untuk meninventarisasi, untuk mengecek kendala apa saja yang terjadi di stadion ini, seperti mengecek sejumlah lampu terpasang di stadion hingga drainase lapangan. Mbak Wali langsung mensurvei dan meninventarisasi masalah yang ada di stadion ini, kemudian mengarahkan untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Permasalahan yang utama adalah drainase dan listrik. Ditemukan juga beberapa hal yang mendesak untuk segera diperbaiki, yaitu kebutuhan lampu, bahwa standar lampu yang digunakan dalam stadion ini untuk kompetisi adalah 1000 lumens, dan Pemkot Kediri akan mengkaji dan siap untuk merevitalisasi kebutuhan Stadion Brawijaya. Kalau bisa nih Mbak Wali, nggak cuma drainase dan listriknya ya, minimal tribunnya dicat lah. Semoga stadion yang dibangun pada tahun 1983 ini segera diperbaiki, segera direvitalisasi permasalahan yang ada, sehingga Persik Kediri, supporter, dan seluruh masyarakat merasa nyaman untuk menonton pertandingan sepak bola di stadion ini. Dari kejauhan kayak gini aja kelihatan teman-teman, kalau stadion ini sangat tidak enak dipandang mata. Tribunnya terlihat kayak kuroan gitu ya guys. Kemudian infonya, sistem drainasenya ini masih konsep jadul guys. Sekarang ayo kita lihat lampunya guys, yang menjadi biang kerok, sedang enak-enak main, mati lampu. Begini dia bentuk lampunya guys, masih bulat-bulat ya, kayak bohlam gitu guys. Memang jadul sekali ya. Sepertinya semua yang ada di stadion ini jadul-jadul semuanya guys. Harusnya Stadion Brawijaya ini masuk dalam daftar renovasi yang dilakukan oleh Kementerian PU. Masa stadion kayak gini nggak masuk? Stadion ini sudah sakit dan harus segera diperbaiki guys. Mungkin karena Kediri adalah kota kaya raya ya guys, jadi disuruh renovasi dewe. Hahaha.
Melihat Stadion Brawijaya yang seperti ini, mungkinkah Persik Kediri akan hijrah ke Stadion Kabupaten Kediri, yaitu Gelora Daha Jayati? Namun Gelora Daha Jayati pembangunannya masih terseok-seok guys. Oper sana, oper sini. Setelah sempat diambil alih oleh Kementerian PU, sekarang dikembalikan lagi ke Pemkab Kediri. Dengan anggaran yang dibutuhkan masih sebesar 300 miliaran rupiah, Pemkab Kediri dipastikan tidak akan bisa menyanggupi pembangunan lanjutan yang sesuai desain. Maka dari itu pembangunannya akan dilakukan bertahap guys. Untuk target tahun ini yaitu di akhir 2025, Pemkab Kediri akan menyelesaikan sarana dan prasarana terlebih dahulu sehingga stadion ini dapat difungsikan seperti untuk training center ataupun latihan. Untuk menyelesaikan sarana dan prasarana seperti kamar mandi, lantai, dan dinding yang belum terpasang hanya dibutuhkan sekitar 10 miliar dahulu. Selanjutnya baru akan dianggarkan di tahun berikutnya yang dilakukan secara bertahap, yaitu dialokasikan mulai tahun 2026, 2027, atau hingga 2028. DPRD Kabupaten Kediri pun mewanti-wanti jangan sampai pembangunan ini akan membebani APBD. Nah kan, runyam lagi pembangunan stadion ini semakin berbelit-belit. Sungguh terjal perjalanan pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati ini. Stadion modern namun terkendala soal anggaran, alokasi, dan lain sebagainya. Memang stadion ini anggarannya tidaklah murah teman-teman ya, sangat amat mahal, mungkin hampir mencapai 0,5 triliun. Diinfokan lagi bahwa seharusnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap berikutnya yaitu sebesar 300 miliar rupiah akhirnya akan disesuaikan dengan kemampuan APBD. Pemkab Kediri mengurangi kebutuhan anggaran proyek stadion ini hingga hanya sekitar 200 miliar. Nah, siap-siap teman-teman, kita akan melihat stadion ini dibangun tidak akan sesuai lagi dengan desain awalnya. Misalnya single seatnya yang berupa standar FIFA yang kursinya mahal mungkin akan disesuaikan, diganti dengan produk lokal atau lain sebagainya, dan bahkan kemungkinan tidak akan sampai menjadi full atap, dan beberapa item-item lainnya juga akan disesuaikan. Ya seperti itulah teman-teman, nggak tahu ini apakah kabar baik ataukah kabar buruk. Yang jelas pembangunan akan dilanjutkan, namun akan ada penyesuaian dan akan ada beberapa item desain dari stadion yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Itulah konsekuensinya ya teman-teman. Jadi ya kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Demikian yang dapat diinformasikan, kita berjumpa lagi di update berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Thank you and ciao. Indolanesia, informatif, edukatif, dan hiburan. Subscribe now.